Ya, siapa yang menyangka timnas Indonesia yang diremehkan, bahkan sempat ditertawakan oleh tim-tim di ASEAN, karena baru pertama kali mengikuti kualifikasi Piala Dunia. Namun sampai sekarang masih bisa bertahan, bahkan bisa bersaing dengan tim semacam Australia, hingga timnas Arab Saudi. Sekarang saja Indonesia berada di posisi 3 besar, dan hanya selisih 1 poin saja dari Australia. Apakah kalian sadar, ada sebuah topeng yang dikenakan oleh timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini? Sebuah topeng yang dikenakan untuk menyembunyikan jati diri dan mengelabui tim-tim di grup C, halnya sebuah timnas yang berkamuflase, di mana kalimat yang dapat menggambarkan bagaimana timnas Indonesia menunjukkan wajah palsunya sebagai tim lemah. Ya, tampak berlebihan memang, namun coba perhatikan bagaimana pada awalnya. Tim ini sungguh jadi tim yang dianggap paling diremehkan. Bayangkan saja, timnas Indonesia memulai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan menempati ranking 134 dunia. Yang dengan ranking itu, timnas Indonesia harus bertempur melawan tim seperti timnas Jepang di posisi 17 dan Australia di posisi 23 dunia. Tentu, ranking FIFA dengan jarak yang terpaut sangat jauh. Bagi negara lain, timnas Indonesia itu terlihat seperti tim yang syukur-syukur bisa lolos ke ronde ketiga, dan nantinya akan dibantai oleh pesertanya di grup C. Sialnya, tim ini sungguh sulit untuk diprediksi. Sebuah tim yang dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain. Namun dari dalam mereka sungguh punya mimpi gila untuk menembus impian Piala Dunianya. Biarkan dunia merendahkan kita. Biarkan tak ada yang percaya bahwa timnas Indonesia akan berhasil menembus Piala Dunia. Hanya kita yang memiliki keyakinan ini hingga menjadi kenyataan. Jelas terlihat, jika timnas Indonesia ingin jadi negara pertama yang dengan ranking terendah di posisi FIFA, namun mampu tembus ke Piala Dunia, timnas ini jelas sedang berkamuflase, agar seolah-olah terlihat lemah. Namun saat negara-negara lain mencoba melawannya, ternyata timnas Indonesia sangat sulit dikalahkan. Maka tak heran, banyak negara yang menjadi korban dari sebuah tim yang sedang berkamuflase. Timnas Arab Saudi contohnya, sudah menjadi korban pertama, bahkan sampai menumbalkan pelatih sehebat Roberto Mancini, dan Australia juga menjadi korban selanjutnya. Bahkan dengan mengganti pelatih mereka, bayangkan saja, mau mencari di mana ada timnas yang ranking FIFA-nya 3 angka, tapi punya market value gila-gilaan, yaitu hampir mencapai 500 miliar lebih. Yang angka itu berkali-kali lipat di atas Bahrain dan Cina yang di bawah 200 miliar. Bahkan jika oleh Romani dan Jairo sudah gabung, maka harga skuad Indonesia akan bertambah lagi. Ya, ranking FIFA Indonesia yang paling rendah, namun harga skuad yang mahal. Jelas membuat tim-tim dari negara lain semakin yakin jika timnas Indonesia sedang berkamuflase. Yaitu apalagi kalau bukan soal karir dari para pemainnya. Bayangkan saja betapa terkejutnya mereka saat pertama kali mencari tahu jika ternyata kapten timnas Indonesia, yaitu Jay Inzes, merupakan pemain yang bermain di Serie A Italia, kemudian Michielsger di Liga Eredivisie Belanda. Bahkan sekarang Kevin Dijk secara resmi bermain di Bundesliga Jerman. Betapa mengerikannya pemain kita saat ini. Ya, sungguh fakta-fakta ini sangat sulit untuk dicerna. Selain itu, yang membuat timnas Indonesia semakin sempurna dengan kamuflasenya, tentu saja ada si pemikir di belakang layar, yaitu si ahli taktik yang akan menemukan cara terbaik untuk meloloskan timnas Indonesia dari grup C. Ia adalah Alex Pastoor, seorang pelatih yang kejeniusan taktiknya sudah sangat dikenal di Belanda sana. Tak cuma itu, pergantian pelatih baru juga, maka akan kembalinya si tembok tinggi yaitu Alkan Bagot. Erick Thohir mengatakan bahwa di era kepelatihan saat ini, Alkan Bagot ada harapan untuk dipanggil lagi. Jelas pasukan timnas Indonesia saat ini sangat mengerikan. Lihat saja starting line up squad Garuda. Betapa ngerinya, di mana tim ini dihuni pemain-pemain top yang berkarir di Eropa. Bayangkan jika tim ini melawan tim ASEAN semacam Thailand, Vietnam, atau mungkin timnas Malaysia. Bukan bermaksud sombong, tapi secara fakta level Indonesia bukan Asia Tenggara lagi kalau timnya sengeri ini.
Bahkan, jika berbicara mahalnya pemain Indonesia, kita berbicara dulu soal pemain belakang Indonesia. Kita jangan dulu berbicara satu tim. Coba bisa dilihat betapa mewahnya barisan pertahanan Indonesia saat ini. Tercatat pertahanan Indonesia saat ini menjadi pertahanan paling mahal dan mewah di Asia Tenggara. Bahkan mahalnya para pemain belakang Indonesia bisa menyamai satu tim negara di Asia Tenggara. Ya, kita akui timnas ini memang ambisius dengan impiannya. Namun bukan tim ambisius yang menghalalkan segala cara. Tak pernah kita saksikan tim ini guling-guling saat unggul, apalagi sampai menyogok. Bukan lagi mengincar posisi 3 ataupun 4, melainkan posisi runner-up, yaitu sebuah tiket untuk langsung lolos otomatis ke panggung impian Piala Dunia. Ya dulu, kita hanya bisa melihat Indonesia bermain di AFF saja. Sekarang coba lihat. Sekarang kita bisa melihat skuad Garuda bermain di kualifikasi Piala Dunia. Tak cuma itu saja. Dulu kita hanya bisa melihat pemain timnas bermain di Liga 1 saja, atau hanya bermain di liga-liga ASEAN saja. Tapi sekarang lihat, para pemain Indonesia banyak bermain di liga-liga teratas Eropa. Tak heran banyak yang menyebut timnas Indonesia tidak mencerminkan ranking FIFA yang ada. Benar-benar sungguh mengerikan timnas Indonesia saat ini. Ya, Pak Erik kayaknya memang benar-benar serius untuk amankan peringkat kedua, atau secara otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Karena jika melihat peluang yang ada saat ini, Indonesia bisa saja loh menemani Jepang untuk mengamankan peringkat kedua. Tapi dengan satu syarat, harus menang lawan Australia, lalu Bahrain dan timnas Cina di GBK nanti. Jika melihat Pak Erick Thohir, bahkan ia sampai belajar langsung ke Belanda. Erick Thohir juga belajar lebih dalam untuk memajukan kualitas sepak bola Indonesia. Selain itu, Pak Erick Thohir juga menemui 4 pelatih yang telah ditunjuk untuk menjadi nakoda baru timnas Indonesia. Bahkan dalam sebuah unggahan terbarunya, Erick Thohir telah melakukan pertemuan khusus dengan merencanakan sesuatu hal besar. Gimana pertemuan dengan para pelatih timnas itu? Salah satunya bagaimana cara mengalahkan Australia di kandangnya sendiri. Australia memang memiliki ranking jauh di atas Indonesia, yaitu 24 dunia. Sedangkan timnas Indonesia berada di posisi 127 dunia. Tentu perbedaan yang sangat jauh. Namun meski begitu, peringkat FIFA hanyalah angka saja. Terbukti Indonesia berhasil menahan Australia 0-0 di GBK pada waktu lalu. Apalagi nanti ketika berjumpa dengan Australia lagi. Skuad Garuda memiliki sedikit keuntungan. Yang pertama, Indonesia dilatih pelatih baru, yang semuanya dari Belanda. Gimana dipimpin oleh seorang Patrick Kluivert yang dicap sebagai penyerang terbaik di masanya. Ia bisa mengajarkan bagaimana menjadi penyerang yang haus gol kepada penyerang Indonesia. Kemudian kedua, Indonesia memiliki pelatih yang dijuluki sebagai ahli taktik, yaitu Alex Fastur dan Dani Lanzat. Tentu semua pelatih ini memiliki semangat baru, apalagi cara berkomunikasi pun dengan para pemain Indonesia akan cepat dipahami, karena kebanyakan para pemain Indonesia keturunan Indonesia Belanda. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I Aparece Messi, gol, 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 gol. Aquí recompone el hasil untuk Indonesia.